Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekarang kita akan belajar tentang pengkajian keperawatan. Oke, langsung kita mulai. Jadi untuk mata kuliah kali ini, kemampuan akhir yang akan diharapkan atau KAD-nya yaitu mahasiswa mampu yang pertama mereview komponen proses keperawatan, yang kedua menguraikan konsep pengkajian dan analisa data, yang ketiga mendokumentasikan hasil pengkajian, yang keempat melakukan analisis data sesuai dengan kasus. Oke, sebelum kita masuk kepada pengkajian, sebenarnya pengkajian ini merupakan salah satu bagian dari proses keperawatan, yang mana dimulai dari pengkajian, diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi, dan evaluasi. Jadi proses keperawatan itu adalah mulai dari pengkajian sampai evaluasi. Dan di mata kuliah ini nanti kita akan mempelajari satu persatu bagian dari proses keperawatan itu sendiri. Dan sekarang kita akan fokus kepada pengkajian. Apa sih sebenarnya pengkajian? Nah, jadi kita sebagai seorang nurse atau sebagai seorang perawat, pengkajian merupakan langkah awal atau tahap awal mengumpulkan data tentang status kesehatan pasien secara sistematis, menyeluruh, singkat, dan berkesinambungan. Rasionalnya atau alasannya adalah pengkajian keperawatan merupakan aspek penting dalam proses keperawatan yang bertujuan untuk menetapkan data dasar tentang tingkat kesehatan pasien yang digunakan untuk merumuskan masalah pasien dan rencana tindakan. Oke, kalau misalkan kita kembali kepada proses keperawatan, jadi ini merupakan satu kesatuan ya. Dalam penentuan diagnosa keperawatan, kita perlu pengkajian yang komprehensif itu tadi. Jadi sistematis, menyeluruh, singkat, dan berkesinambungan. Jadi harus sistematis. Jadi sudah tersistem dan menyeluruh. Jadi tidak ada yang terlewati. Dan singkat. Jadi tidak terlalu banyak atau sangat banyak informasi, tapi sebenarnya intinya atau poinnya ya hanya satu atau dua saja. Jadi harus ringkas dan berkesinambungan atau berkelanjutan. Jadi pengkajian merupakan pengumpulan data yang sistematis untuk menentukan status kesehatan pasien. Jadi kita bisa tahu pasien ini sehat atau tidak ya dari data hasil pengkajian yang kita dapatkan. Kemudian nanti kita baru bisa mengidentifikasi masalah klien. Nah, sebenarnya pasien ini sakit apa? Nah, itu dari apa? Hasil pengkajian atau diagnosa keperawatannya apa. Nah, seperti itu. Kemudian pengkajian ini merupakan suatu proses pengumpulan ya data subjektif dan data objektif. Jadi data subjektif itu yang dikeluhkan oleh pasien. Data objektif yang kita amati atau yang kita lihat. Terus kita juga mengumpulkan riwayat kesehatan atau data tentang riwayat kesehatan pasien. Nah, sebenarnya riwayat kesehatan pasien itu seperti apa? Nah, riwayat kesehatan pasien sekarang, riwayat kesehatan pasien sebelumnya, ataupun juga riwayat kesehatan keluarganya. Nah, kemudian ada faktor pendukung dan penghambat atau kekuatan dan kelemahan dari pasien. Langkah-langkah melakukan pengkajian. Yang pertama mengumpulkan riwayat kesehatan. Kemudian yang kedua mewawancarai keluarga atau klien. Kemudian yang ketiga melakukan pengkajian kesehatan atau pemeriksaan fisik ya, PF. Yang keempat meneliti catatan kesehatan. Terus yang kelima adalah mengorganisasi, menganalisis, dan mensintesis data. Jadi setelah kita mendapatkan data ya kita perlu mengorganisasikan dan juga menganalisis nanti sehingga nanti bisa mensintesis bahwa data ini adalah hasilnya adalah seperti ini. Nah, gitu. Kemudian apa saja sih sebenarnya komponen dari data dasar pengkajian? Yang pertama ada data demografi. Nah, kemudian ada informan sumbernya siapa dari pasiennya atau dari keluarganya. Kemudian yang ketiga ada keluhan utama, apa yang paling dirasakan oleh pasien saat ini. Kemudian ada masalah kesehatan sekarang atau RPS ya atau riwayat penyakit sekarang. Kemudian ada RPD riwayat penyakit dahulu atau riwayat kesehatan dahulu. Atau ada RPK riwayat penyakit keluarga atau riwayat kesehatan keluarga. Kemudian kita menggunakan
telaah sistem. Nah, nanti akan kita bahas satu persatu. Kemudian yang ke-8 ada profil pasien. Yang ke-9 baru kita melakukan pemeriksaan fisik. Kemudian yang ke-10 informasi radiologi dan laboratorium. Jadi data penunjang. Terus yang ke-11 adalah formulasi dari masalah. Nah, ini menurut semester NB tahun 2010. Nah, yang pertama adalah keluhan utama. Keluhan utama adalah penyebab yang mendorong klien mencari pertolongan. Nah, klien dengan general check up misalkan, atau klien dengan rujukan misalkan gitu. Tapi yang singkat misalkan keluhannya apa? Pusing, panas, nyeri atau apa. Nah, itu keluhan seperti itu contohnya. Nah, misalkan di sini catat keluhan utama klien sesuai aslinya dengan tanda petik. Misalkan klien mengatakan perut saya sakit sejak semalam. Nah, seperti itu. Berarti kan setidaknya kita sudah langkah awal, oh sakitnya di daerah perut. Nah, seperti itu. Nanti kita akan lebih gali dengan pengkajian yang akan kita lakukan seperti itu. Nah, itu juga pertanyaan-pertanyaan seperti mengapa Anda datang ke rumah sakit hari ini gitu. Terus apa yang Anda rasakan sekarang. Jadi yang dirasakan saat kita melakukan pengajian itu yang dinamakan sebagai keluhan utama. Kemudian riwayat penyakit sekarang. Nah, rincian penyakit mulai dari awal sampai saat pertama kali berhubungan dengan kita sebagai tenaga kesehatan. Nah, mulai dari waktu kejadian, cara atau proses, tempat, suasana, manifestasi masalah, perjalanan penyakit atau masalah, dan riwayat pengobatan, persepsi tentang penyebab dan penyakit. Jadi cukup banyak yang perlu kita kaji. Kemudian ada riwayat penyakit dahulu. Jadi riwayat penyakit yang pernah diderita. Nah, meliputi jenis, tindakan pengobatan, pemberian perawatan, prognosis dan lain sebagainya. Juga pemeriksaan yang pernah dilakukan sebelumnya. Dan riwayat hospitalisasi atau riwayat pernah nggak ke rumah sakit sebelumnya gitu. Kemudian ada riwayat penyakit keluarga. Nah, status kesehatan keluarga atau minimal apakah ada keluarga yang pernah sakit seperti ini sebelumnya. Nah, gitu. Terus juga usia dan penyebab kematian keluarga. Misalkan yang pertama dari orang tua, saudara kandung, pasangan atau anak. Kemudian usia dan penyebab kematian keluarga yang pertama tingkat pertama ya, kemudian yang tingkat kedua. Jadi kita perlu mengkaji riwayat penyakit keturunannya. Nah, dengan menggunakan genogram. Contoh genogram. Nah, ini 3 generasi ya. Misalkan ada yang sebelumnya kakeknya memang ada yang punya riwayat penyakit pernafasan, misalkan bronkitis atau juga penyakit asma. Nah, ternyata juga pasiennya juga sakit pernafasan sekarang. Oh, berarti ini merupakan penyakit keturunan seperti itu. Karena nanti penanganannya juga akan berbeda gitu. Kemudian ada pemeriksaan fisik, meliputi yang pertama tanda-tanda vital, terus juga head to toe atau body system ya. Nah, pemeriksaan fisik tuh bisa kita lihat dari tanda-tanda vitalnya, atau head to toe dari kepala sampai kaki, atau per sistem. Nah, kita nanti akan bahas. Nah, pengkajian salah satunya kita bisa menggunakan pengkajian fungsional kesehatan ya, atau 11 pola Gordon. Meliputi apa saja yang dikaji. Yang pertama persepsi kesehatan atau pemeliharaan kesehatan. Kemudian yang kedua nutrisinya gimana, atau nutrisi atau metabolisme gimana. Kemudian yang ketiga eliminasinya. Eliminasi ini meliputi buang air besar, buang air kecil seperti itu. Kemudian aktivitas dan latihannya, istirahat tidur, persepsi dan juga kognitifnya, persepsi diri dan konsep diri, pola peran dan hubungan, kemudian seksualitas dan reproduksi, kemudian coping dan stresnya seperti apa, dan nilai kepercayaannya. Itu juga yang kita kaji. Nah, misalkan seperti ini, persepsi dan pemeliharaan kesehatan. Jadi meliputi apa saja? Pandangan, pengetahuan klien terkait penyakit, perilaku pemeliharaan kesehatan yang dilakukan. Nah, itu yang perlu kita kaji seperti itu. Pandangan dan pengetahuan klien terhadap
penyakitnya, pengetahuannya gimana sih? Oh, pasiennya ngerti atau enggak? Nah, kenapa kok bisa sakit seperti ini? Terus pandangan tentang kesehatannya itu gimana? Karena yang seperti ini sangat eh, mempengaruhi sekali ya. Misalkan kita itu tahu bahwa kebersihan itu bisa menghindarkan kita dari penyakit. Nah, pandangan seseorang tersebut tentang kebersihan seperti apa? Nah, kalau dia bersih ya berarti kan sangat jarang terkena penyakit atau tidak pernah terserang penyakit. Nah, seperti itu contohnya. Kemudian nutrisi atau metabolik meliputi apa saja? Program diet selama sakit, intake nutrisinya, makanannya seperti apa, jenisnya, kebiasaan makan, keluhan terkait intake nutrisi atau asupan nutrisi, terus riwayat alergi. Terus juga intake cairan atau asupan cairan ya, meliputi intake dan outputnya yang dimakan maupun yang keluar. Nah, sebelum dan selama di rumah sakit, meliputi jenis dan juga jumlahnya. Nah, meliputi apa saja? Keseimbangan cairan selama 24 jam. Nah, meliputi intake dan outputnya. Nah, yang masuk dan yang keluar seperti itu. Itu untuk intake cairan. Kemudian eliminasi. Nah, seperti yang tadi sudah saya singgung, meliputi pola buang air besar dan buang air kecil. Nah, keluhan terkaitnya juga seperti apa. Kemudian aktivitas dan latihan, kemampuan beraktivitas, activity daily living atau aktivitas sehari-harinya seperti apa, dan juga oksigenasi. Kemudian istirahat dan tidur, pola atau kebiasaan istirahat atau tidur sebelum dan setelah dirawat. Nah, keluhannya itu seperti apa. Kemudian ada juga persepsi kognitif, panca indera, orientasi, orang, tempat, dan waktu. Nah, itu juga penting. Kemudian persepsi konsep diri meliputi apa? Citra diri, harga diri, ideal diri. Nah, terus peran hubungan, peran kalian di keluarga dan atau di lingkungan, dan perubahan setelah sakit seperti apa. Itu nanti yang akan kita kaji. Kemudian ada seksualitas, reproduksi, riwayat terkait reproduksi, misalkan status pernikahan anak. Jadi status pernikahan anak, masalah atau keluhan terkait seksualitas dan fungsi reproduksi. Kemudian ada coping stress, meliputi pengaruh sakit terhadap kondisi psikologis dan mekanisme copingnya seperti apa. Nah, kemudian ada nilai dan kepercayaan. Nah, ini juga terkait dengan spiritualitas, keyakinan, dan kepercayaan klien serta ibadahnya seperti apa, seperti itu. Nah, ini juga ada pola pengkajian Nanda ya, menggunakan pengkajian Nanda dengan 13 domain Nanda, meliputi apa saja. Yang pertama health promotion atau promosi kesehatan, nutrisi, eliminasi, dan pertukaran. Terus juga ada activity dan rest atau istirahat ya, aktivitas dan istirahat, persepsi dan kognisi dan kognitif, terus persepsi diri, role of relationship, ada juga sexuality juga, coping dan stress tolerance, life principle, safety and protection, comfort, growth and development. Nah, itu kalau kita menggunakan pengkajian Nanda. Nah, yang terbaru adalah pengkajian sistem SDKI ya. Nah, di sini pengkajian sistem SDKI berdasarkan apa? Nah, yang di sini ada diagnosis keperawatannya. Nah, jadi mulai psikologis, fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan juga lingkungan. Apa saja poin-poinnya? Jadi kalau yang fisiologis misalkan ada respirasi, sirkulasi, nutrisi, cairan, eliminasi, aktivitas, dan istirahat. Juga ada neurosensori, reproduksi, dan seksualitas. Kalau dari sisi psikologisnya ada nyeri dan kenyamanan, juga ada integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Perilakunya apa saja? Yang pertama kebersihan diri, penyuluhan dan pembelajaran. Kemudian rasionalnya meliputi apa? Interaksi sosial dan lingkungannya, keamanan dan juga proteksi. Kalau dari pengajian sistem SDKI sebenarnya kurang lebih hampir mirip dengan Anda ya, karena memang SDKI ini juga salah satu rujukannya adalah menggunakan Nanda. Ada juga pengajian per sistem dari B1 sampai B6. Yang pertama adalah breath atau pernafasan, kemudian B2 atau blood,
Ini terkait dengan sirkulasi, kemudian B3 brain, kesadaran dan fungsi persepsi sensori, kemudian yang B4 ada bladder atau perkemihan ya, atau lebih dikenal sebagai urologi. Yang B5 adalah bowel atau pencernaan, kemudian yang keenam ada bone atau terkait dengan muskuloskeletal atau lebih dikenal sebagai otot dan tulang. Nah, ini adalah contoh analisa data ya. Nanti Anda tidak usah khawatir loh Pak, kok pengkajiannya kok banyak sekali. Enggak, sebenarnya tadi adalah beberapa contoh pengkajian. Nanti ada format tersendiri untuk asuhan keperawatan seperti itu. Jadi formatnya nanti akan lebih simpel. Saya hanya menjelaskan terkait dengan konsepnya seperti itu. Yang pertama analisa data apa saja. Nah, yang pertama yang dikaji adalah data subjektif dan data objektif. Nah, itu seperti apa? DSDO-nya itu seperti apa? Kemudian yang ketiga ada etiologi. Nah, penyebabnya apa? Kemudian masalahnya apa? Nah, contoh misalkan di sini, klien mengatakan perut saya sakit. Nah, skala 5. Itu yang disampaikan atau data subjektifnya seperti itu. Kemudian data objektifnya, wajahnya beringis, tampak pucat. Nah, terus kita lihat TTV-nya, nadinya ternyata 90 kali per menit. Nah, seperti itu. Kemudian etiologinya, agen nyeri, biologi atau fisik ataupun kimia. Nah, seperti itu. Masalahnya ternyata pasien mengalami nyeri akut gitu. Nah, sebenarnya untuk penjelasan yang lebih lengkap sudah ada di buku proses dan dokumentasi keperawatan ya. Nah, mungkin dari beberapa dari Anda sudah punya, bisa lebih mendalam di buku tersebut. Terima kasih, dan ini adalah tugas yang nantinya akan kita bahas di pertemuan yang selanjutnya. Nah, nanti untuk lebih lengkapnya PowerPoint ini nanti akan saya berikan ke CO. Mungkin itu saja dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.